Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Hati Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah semua waras. Masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang punya banyak hutang semoga lunas. Amin ya robbal alamin. Aduh cuy, kita bahas apa? Ada ya pekerja migran yang lagi sedih nih. Kemarin itu habis keluar dari rumah sakit, nggak bisa dijemput sama majikannya, terus minta tolong sama Kaisam, ada yang bisa jemput nggak? Soalnya kalau misalkan nggak dijemput sama orang, dokter nggak kasih keluar, ya kan? Ini cerita versi dari pekerja migrannya, dan saat ini mbaknya bingung apakah harus notice atau ngebreak. Yang jelas mbaknya ini udah sakit hati sama majikannya, ngerasa nggak dihargain ya cuy ya. Soalnya mbaknya ini pingsan saat bantuin majikan ya cuy, terus digeletakin gitu aja. Bahkan yang manggil ambulannya ini satpam apartemennya. Kayak sama habis makan pedes ya cuy ya. Yambu, no endorse. Tadi habis dari toko Indonesia cuy ya, beli itu. Oke, kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A. Jadi si Mbak A ini belum 10 bulan, jadi masih baru. Dia datang dari PT, terbang ke Hongkong ya cuy. Berniat untuk mengadu nasib, untuk kerja, untuk masa depannya pastinya. Sesampainya di sini, alhamdulillah dalam bekerja ini nyaman. Ternyata kakek yang dijaga ini meninggal. Sehingga si Mbak A ini ditarik sama majikannya untuk bekerja bersama satu cece lagi. Jadi yang tadinya jaga kakek sekarang share job ya cuy ya. Nah, singkat cerita nih, majikannya ini pindah rumah. Tahu kan, kalau orang sini pindah rumah, udah nyewa mobil, ya kan? Guys, kalau misalkan majikan kita sering pindah-pindah kayak gini, udah ruwet ya cuy. Udah beresin baju lagi, beresin rumah baru lagi, aduh. Nah, si majikannya ini kan, lagi congsau ya, maksudnya lagi mau pindahan gitu. Si kedua cece ini kerja cuy, ngangkatin barang-barang. Kebetulan si pekerja migran ini nih, Mbak A nih, dia ini fisiknya ini nggak terlalu sehat pada hari itu, sehingga saat dia keluar dari apartemennya udah beberapa kali pindahin barang, ternyata mbaknya pingsan cuy. Yang di pikirannya si pekerja migran ini, si Mbak A, nggak tahu kayak Sam, saya nggak sadar. Cuma pada saat itu kayaknya saya itu denger orang tuh ngomong apa itu, saya denger kayak Sam, cuma mata ini nggak bisa ngebuka kayak Sam. Terus tiba-tiba pas sadar, saya ini ada di rumah sakit. Waduh, kira-kira kenapa ya? Kayak Sam nanya, kamu udah makan? Kamu dalam keadaan yang sehat atau lagi sakit? Ya nggak tahu kayak Sam, apa ya cuy ya? Apakah mungkin darah rendah? Atau gimana? Atau kurang tidur? Nah, jadi si pekerja migran ini saat pingsan, majikannya tuh emlay cuy, nggak ngeladenin gitu. Masuk aja, si majikannya itu ngomong, kalau misalkan itu tuh alasan kita aja, karena nggak mau kerja. Karena si cece satunya itu kerja, nggak kayak gitu, nggak banyak drama, kata majikan. Ih, kesel nggak sih punya majikan kayak gitu cuy? Akhirnya si pekerja migran ini karena pingsan ya cuy ya, akhirnya diteleponkan ambulan. Datanglah ambulan tuh cuy. Nah pada waktu itu mbaknya itu ya ada yang nolongin ya, tetangganya itu orang Indonesia juga, dan tetangganya ini yang mengantarkan si pekerja migran ini ke rumah sakit. Rumah sakitnya di Taipo ya, di sana. Terus si pekerja migran ini nggak dibolehin pulang sama dokternya. Satu malam dia itu nginep cuy di rumah sakit. Terus ngomong nih sama si pekerja migran ini, coba saya ngomong sama majikan kamu, ya kan? Saat ngomong sama majikan, terus majikannya itu chat si pekerja migran ini. Jadi posisinya sudah di rumah sakit ya si pekerja migran ini, gara-gara pingsan itu. Terus udah di rumah sakit, itu mah alasan kamu aja katanya. Katanya kamu itu berdrama, pingsan itu, padahal kamu nggak mau kerja aja. Dikirainya sandiwara. Emangnya kita ini orang yang ini apa ya, ya cuy ya, orang yang stres apa ya, mau dibawa ambulan ke rumah sakit gitu ya kan, kita juga kan mau kerja ya cuy ya. Ya mungkin pada hari itu kondisi si Mbak A ini lagi nggak stabil. Di omongan si majikan sama pekerja migran, si pekerja migran ini kepancing emosinya cuy. Ih, kurang ajar banget ya majikan, kok nggak ada peduli-pedulinya, nengok aja kagak gitu, jemput aja kagak, apalagi pas pingsan emlay gitu cuy, nggak ada peduli-pedulinya.
Akhirnya si pekerja migran ini kayak, Tisam, gimana saya pulang? Loh, kamu agensinya sudah dihubungi belum? Kata agensinya kalau misalkan mau notice, ya udah notice aja, nanti cari majikan lagi, katanya kayak gitu. Iya, akhirnya Kaisam nanya, kamu di sini kerja udah berapa lama? Belum 10 bulan, Kaisam. Oh, berarti kalau kayak gitu kamu hanya bisa dicarikan sama majikan sama agen yang sama, karena data kamu masih dipegang PT. Nggak apa-apa deh Kaisam, saya nggak mau balik lagi ke rumah majikan, boleh nggak saya keluar hari ini juga? Saya mau pulang aja ke Indonesia, asal dikasih tiket pesawat aja sama gaji-gaji saya yang belum dibayar, Kaisam. Ya Kaisam ngomong, kalau misalkan kamu nanya sama Kaisam, ya nggak bisa. Kalau secara prosedural itu nggak bisa kayak gitu. Nanti bisa-bisa kamu dituntut. Karena apa? Karena majikannya itu pinter, cuy. Ngomongnya tuh kayak gini. Ya kalau misalkan kamu mau balik lagi kerja sama saya, ya saya akan memberikan kesempatan kamu yang kedua kalinya, tapi dengan catatan kamu bekerja secara profesional. Bahkan si majikannya tuh ngomong, cuy, sama si pekerja migran ini, kamu nggak kasihan apa sama teman kamu yang satunya? Dia loh kerja, katanya. Lah kamu berdrama pingsan, lah masih aja dituduh kalau misalkan pingsan itu drama. Ini majikan kadang-kadang ya, karena nggak semua itu fisiknya kan kuat ya, cuy ya, nggak sama gitu kan. Tapi majikan itu menganggap bahwa pekerja migran yang satunya itu lebih giat gitu kerjanya dibandingkan pekerja yang tadi yang pingsan. Jadi bentuk perhatian majikannya tuh, drama lu. Sakit hati gak sih kalian kalau ada di posisi mbaknya, ya kan? Akhirnya ya udah gini, dah, kalau misalkan kamu nurut sama Kaisam gini aja. Kalau misalkan memang kamu mau pulang, putuskan kontrak secara prosedural. Itu boleh. Jadi apa Kaisam? Notice, ya. Jadi bulan depan kamu keluar, ambil dulu sisa-sisa gaji kamu, dan kamu pun akan mendapatkan tiket pesawat. Kalau misalkan kamu itu maksa untuk pulang, bisa-bisa kamu yang dituntut untuk membayar 1 bulan gaji kepada majikan. Karena majikan ini berpikir kalau cecenya yang pingsan ini drama, cuy, ya kan? Kalau misalkan kita maksa untuk keluar, pastinya, wah ya pasti kamu itu nggak mau kerja kan? Ya udah sini bayar 1 bulan gaji. Majikan bisa aja memutar balik fakta. Oke, kita bahas kasus ini. Menarik ya, Joy. Kalau misalkan kamu jadi mbaknya, sakit hati nggak sih? Iya ya, Joy ya. Kalau kita jadi mbaknya pasti akan merasa, ih, saya kan kerja sama dia. Kok dia nggak care ya sama saya? Padahal saya tuh sakit loh. Saya tuh, pingsan loh. Oke, itu kan dari versi kita ya, Joy ya. Tapi ingat, kita pun tidak bisa memaksa majikan untuk care sama kita. Kita pun tidak bisa memaksa majikan untuk peduli sama kita, cuy. Kalau misalkan karakter majikan kita seperti itu, ya sudah. Berarti apa nih yang harus kita lakukan? Kitanya nih yang kerja berarti harus sadar. Oh oke, majikan saya itu memang tidak peduli dengan kayak gini. Berarti jawabannya ada di diri kamu. Kamu masih mau bekerja di Hong Kong atau enggak? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan kamu masih pengen kerja di Hong Kong, bertahan setidaknya minimal lebih dari 10 bulan. Saat nanti kamu ada masalah, setelah melewati 10 bulan, kamu bisa cari majikan lagi. Itu kalau misalkan kamu ingin menyelamatkan data kamu supaya kamu masih bisa bekerja di Hong Kong. Tapi kalau misalkan kamu ngandelin emosi terus, sakit hati terus, ya nggak akan maju-maju, cuy. Ingat perjuangan kita di PT, sejauh ini kita melangkah ke sini, kita sudah sampai di sini. Wajar, mental kita kena, wajar. Karena memang tipikal orang Hong Kong itu yang ngajarnya mental kita ya, cuy. Karena mereka itu dalam pikirannya setiap hari itu duit, ya kan, times is money gitu. Jadi kalau misalkan saya gaji kamu, ya kamu harus profesional kerja sama saya, ya kan. Nah, menurut sudut pandang majikan, pingsan sudah dibawa ambulan dibawa rumah sakit, otomatis sudah ada dokter yang menangani. Dari sini berarti majikan itu sudah memantau, oh sudah di rumah sakit kok, berarti cecenya aman, apalagi sudah boleh pulang gitu kan. Ya walaupun majikan itu ngomong gimana caranya kamu pulang sendiri, itu berarti memang majikan kita sibuk, nggak ada waktu untuk mengurusi kita, bahkan untuk menjemput kita pun enggak gitu. Apa yang harus kita lakukan? Hubungi agensinya. Setidaknya agensi yang wajib menjemput kamu. Ini udah untung nih mbaknya dijemput sama temennya kayak Tisam ya. Tapi kalau misalkan memang nggak ada temen kamu satupun, paksa agennya untuk jemput. Karena apa? Karena di agent itu ada anak yang nunggu ya, cuy ya, di boarding house. Itu adalah tanggung jawab agent. Jadi kalau misalkan kamu saat sendiri di rumah sakit, nggak ada yang jemput, nggak usah nangis, nggak usah sedih. Hubungi agentmu. Saya nggak bisa keluar nih kalau nggak ada yang jemput agent. Mohon dijemput, karena majikan saya emlay. Majikan saya nggak peduli
Mau sampai kapan saya di rumah sakit? Tantang seperti itu. Jadi bukan berarti nangis, meratapi hidup. Enggak, kamu harus tegas dengan agenmu. Karena ini adalah tanggung jawab agensimu. Ya. Jadi untuk kalian yang mungkin saat ini lagi diuji sakit, lagi diacukan oleh majikan, nggak usah bersedih. Kita di Hongkong itu harus mandiri, harus kuat, tegar. Ya. Hubungi agenmu untuk dijemput. Setidaknya agen bisa menyuruh orang lain untuk menjemput kamu, mengembalikan ke rumah majikan. Setelah kamu sudah di rumah majikan, silakan. Kalau kamu ingin keluar, lakukan dengan one man notice. Berikan surat ke imigrasi, pemutusan kontrak, alasannya majikan saya don't care. Bisa, boleh. Bulan depan, kamu keluar dengan tiket pesawat dan kamu tidak akan dituntut 1 bulan gaji. Lumayan cuy, 10 juta. Jangan buang-buang uang kamu. Jadi, tahan emosi, lakukan secara prosedural. Oke, keren kan? Masya Allah, buat mbaknya yang sabar ya. Semoga kedepannya bisa mendapatkan majikan yang lebih baik. Oke, ini katanya sih temen yang satu kerjanya tuh katanya majikannya sih percaya aja ya. Terus suruh videoin apapun yang mbaknya dilakukan di rumahnya itu atas suruhan majikannya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya memang roda kan berputar ya. Mungkin majikannya lagi percaya sama CC satunya, ya nggak jadi masalah. Yang penting apa? Kita bekerja secara profesional. Kalau misalkan memang kamu mentalnya kena, keluar secara prosedural. Oke? Aduh, ada-ada aja cerita ya cuy ya. Gimana perasaan kamu kalau jadi mbaknya? Sedih nggak? Apa sih yang harus kamu lakukan kalau kamu ada di posisi mbaknya? Yang puy, terima kasih buat kemarin yang jemput mbaknya. Terima kasih juga buat tetangganya yang udah care nganterin mbaknya ke rumah sakit. Oke, mbak, kamu harus sadar kalau misalkan saat kamu merasa ditinggal sendiri oleh majikan, Allah mengirimkan pertolongan melalui orang lain. Jadi jangan pernah menganggap bahwa hidup itu nggak adil untuk kamu. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.